Ya, hari ini kita bicara mengenai hubungan yang benar, ya. Nah, hubungan yang benar, kalau kita dengar kata benar, ya ingat Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, kebenaran. Ya, benar berarti tidak bisa dipisahkan dari kebenaran. Amin, saudara. Jadi kita harus melihat firman-Nya sebagai patokan. Apa itu hubungan yang benar? Amin. Karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Ya kan? Allah adalah Allah yang benar 100%. Jadi kita nggak bisa bikin tanggapan sendiri, ya kan, summary ya, kesimpulan sendiri. Oh, yang benar tuh begini dan gitu. Tidak, ya. Kita perlu lihat pada firman-Nya, ya. Apa itu hubungan yang benar? Hubungan Tuhan dengan kita. Kenapa kok dibilangin hubungan kita benar? Berdasarkan apa? Ya kan, berdasarkan apa? Mari kita langsung, ya kan. Sorry saudara, saya nggak tahu kenapa kok jatuh lagi. Bentar ya saudara ya. Bentar saudara. Sebentar saudara. Ya, saya rasa tidak akan jatuh lagi. Sabar ya saudara, sabar. Amin, thank you Jesus. Nah, kita mulai aja. Ya, Tuhan Yesus ya kan adalah hikmat kita, ya. Kita langsung aja ke Efesus saudara. Efesus 2. Ya kan? Kita langsung ke Efesus 2. Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, itu mulai dari situ, ya, mulai dari situ. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi, amin, puji Tuhan untuk tetapi, ya, haleluya. Tetapinya di sini bagus, baik, ya, haleluya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, ya kan, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Amin, saudara. Jadi kita harus ingat, kita jangan pernah lupa asal muasalnya kita. Amin. Haleluya, bahwa kita nih harusnya dimurkain seperti orang-orang semua lainnya. Amin. Kita jangan pernah lupa loh. Bedanya apa? Ya kan, kok kita sekarang berhak untuk tidak lagi dikena murka Allah. Ya kan, kenapa? Karena haleluya, Allah lah yang kaya dengan rahmat, ya kan, telah menghidupkan kita. Kapan kita hidupkan kembali? Saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Saat kita percaya dan mengaku. Ini sesuatu yang saudara dan saya perlu ingat terus sampai Yesus datang. Ya kan? Hati kita dan mulut kita itu harus selalu terhubung. Amin. Haleluya. Disitulah karya keselamatan itu mulai jadi manifestasi dalam diri kita secara pribadi. Kenapa? Karena kita percaya dan mengaku. Asalnya dari Allah. Allah sudah sediakan untuk setiap orang.
Karena dia mengasihi manusia. Dia kirimkan Yesus bukan untuk menghakimin, ya kan, bukan untuk kasih hukum Taurat, itu Musa. Ya kan? Musa memberikan hukum Taurat karena kecongkakan manusia. Manusia mau dibenarkan berdasarkan perbuatannya. Oke, nih hukum Taurat. Untuk menunjukkan manusia nggak mampu. Tapi Yesus datang. Untuk apa? Ya kan, dia membawa apa? Kebenaran, kasih karunia. Full of grace and truth. Yesus datang untuk memberikan hidupnya Allah. Dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Jadi kita sudah dihidupkan kembali saat kita menerima, percaya, dan ngakuin. Kadang-kadang kita lupa, ya, beberapa anak Tuhan, bukan saya tolak itu pengakuan kita. Enggak, kita bisa ingat, saudara. Ya kan, seolah-olah hanya percaya. Ya kan? Tapi tidak penting pengakuan kita. Ya, memang hanya percaya karena Yesus pernah bilang sama Jairus, percaya saja, only believe. Only believe. Ya kan? Haleluya. Tapi percaya. Tapi juga ayat berikutnya melengkapi pernyataan Yesus. Dengan hati kita mengaku. Jadi mulut kita itu mengaktifkan. Nah, nanti ada penjelasannya sendiri. Ada penjelasannya lebih lagi, saudara, ya. Haleluya. Jadi di sini kita lihat kita sudah dihidupkan oleh Allah. Ya kan? Haleluya, saat kita menerima Yesus dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya kan? Dia telah menghidupkan kita. Sekalipun kita sudah mati. Ya seperti ini. Ya kan? Rangkaian bunga yang indah ini. Indah tapi sudah mati. Sudah terputus dari hidupnya. Nah, saat kita mengakuin, kita nggak lagi hidupnya yang sama. Itu lebih lagi, saudara. Hidup yang sekarang ini, itu jauh dibandingkan dengan hidup yang dulu Adam dimiliki. Itu beda loh. Hidupnya sekarang lebih lagi. Karena kita dulu, manusia dulu diciptakan seperti Allah. Tapi sekarang hidupnya Allah. Bukan lagi kita dicipta segambar dia, tapi kita sudah jadi satu dengan Yesus. Dia adalah kepala kita, kita adalah tubuhnya. Itu jauh lebih luar biasa loh. Makanya, haleluya, kita disuruh berdoa supaya kita diberikan pewahyuan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, seperti pada waktu dia bangkitkan Yesus. Ya, kenapa bukan waktu penciptaan? Wah, menciptakan ini dan itu, wah, dahsyat sekali. Tapi dikatakan supaya kita tahu kuasanya terhadap kita seperti waktu dia bangkitkan Yesus. Haleluya. Karena waktu Allah bangkitkan Yesus, dia bukan hanya bangkitkan Yesus loh. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Kita manusia juga dibangkitkan bersama dengan dia. Amin, saudara. Haleluya. Makanya baptisan itu artinya kenapa diselamkan di dalam air? Karena manusia lama kita mati. Amin. Kita sudah dibangkitkan kembali dalam kehidupan yang baru. Dan waktu dikeluarkan dari baptisan kan, ya kan, tidak sendiri. Ya kan, ini ibaratnya kita dibangkitkan gitu, kita dibangkitkan. Kita nggak lagi sendiri. Ada yang menyebabkan kita bangkit lagi. Tangannya yang menopang kita. Amin. Amin, saudara. Kebenarannya Yesus yang menopang kita. Haleluya. Yesus adalah tangan kanan Allah. He is the right hand of God. Ya kan? Kebenarannya dia yang menyebabkan kita bisa berjalan dalam kehidupan yang baru. Kehidupan yang supernatural. Yang ada kuasanya. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi kita sudah dihidupkan kembali. Dan itu dikatakan di sini, di dalam Kristus Yesus, ya kan, ia telah membangkitkan, haleluya, kita juga dan memberikan tempat bersama dia. Sit with him. Bukan hanya kasih tempat, duduk sama dia. Kenapa saya duduk sama dia? Karena kita tubuhnya. Amin. Bukan kamu di mana, saya di mana. Di mana Yesus duduk, kita ikut duduk sama dia, saudara. Saudara percaya nggak percaya, merasa nggak percaya, firman-Nya ngomong itu. Nggak apa-apa, tenang aja. Yang saudara bisa terima, saudara terima. Saudara aminin aja ya. Dan haleluya, dulu kita mati ya. Dulu kita mati ya. Tapi kita dihidupkan kembali, ya kan? Supaya apa? Tujuannya apa, saudara? Supaya kamu melakukan hidup benar. Tunggu dulu. Itu buahnya. Tapi supaya apa? Apa tujuannya, saudara? Supaya ia menunjukkan
masa akan datang lu masa yang ini, ya kan, dan yang akan datang sekarang ini dan yang nanti, supaya Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi hubungan kita yang benar dengan Allah, kita perlu tahu mulainya dari mana hubungan itu. Ya kan, nggak bisa tiba-tiba di tengah-tengah ya kita begini dan gitu. Hei, tunggu dulu, asal muasalnya ya kita sudah mati. Hamil itu asalnya kita sudah mati, ya kan, terpisah dari Allah, ya kan, haleluya. Tapi kita sudah dihidupkan, itu asalnya. Ya kan, kita hanya bisa dari situ, kita harus tahu asal kita supaya hubungan benar itu bisa terus terpelihara. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Bukan diri kita menghidupkan diri kita sendiri. Amin. Jadi kita nggak usah coba-coba begini dan gitu. Ya kan? Kita dengan iman kita sudah dihidupkan supaya Ia mau menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Allah punya reservoir, ya, penyediaan kasih karunia yang seperti lautan, saudara. Haleluya. Ya, kalau di perjanjian lama ya Alkitab mengatakan dia run to and fro, dia menjelajah, ya kan, mencari orang-orang yang hatinya tertuju kepada Dia. Sekarang Allah sudah ada di dalam, rohnya sudah ada dalam kita. Allah hanya terus bekerja dalam kita, ya kan, oleh iman kita, ya kan, dengan kita mau dengar. Supaya apa? Dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Bukan hanya itu saja, sesuai dengan kebaikannya loh. Wow, saudara. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Sesuai dengan kebaikannya. In His kindness. Ya kan? Jadi dia bukan asal memberi gitu aja. Dengan kebaikannya. Dengan goodwill. Dengan sikap yang baik. Ya kan? Tujuan yang mulia. Itu Bapak, Saudara, dan saya. Itu Allah yang benar. Allah yang adalah kasih. Amin, saudara. Apapun yang Dia lakukan, He's doing it with kindness. Dengan kebaikan. Ya, kadang-kadang kita manusia, dalam kita berbuat baik, tanda kutip, sama orang, kita melakukannya dengan sikap yang kurang baik. Dengan separuh hati. Nggak sepenuh hati. Mungkin ngomel-ngomel di hati. Tapi Allah enggak. Haleluya. Dalam kebaikannya. Amin, saudara. Dia dengan senang hati mengirimkan Yesus buat kita. Waktu kita perlu sesuatu, Dia enggak ungkit-ungkit. Kita perlu hikmat. Dengan senang hati. Adalah kasih karunia-Nya. Kalau kita punya akses kepada hikmat, ya, kasih karunia-Nya. Kalau kita udah salah, kita enggak tahu gimana, kita datang sama Dia. I need your wisdom. Lord, I need wisdom. Ya kan? Dia enggak ungkit-ungkit. Dia baik, saudara. Haleluya. Kenapa ini perlu disinggung? Karena kita nggak bisa menggalang hubungan yang terus-menerus. Semakin lama kita semakin intim, ya kan? Hubungan yang kita lebih lagi kita nikmati. Kalau kita nggak tahu kan, Allah tuh bagaimana? Amin, saudara. Kenapa kita bisa dekat sama orang? Kalau kita sekarang punya sahabat, pasti kan ada komunikasi, ya, ada interaksi, ada fellowship, hubungan yang baik. Dan itu semua harus ada pengertian yang benar. Amin, saudara. Haleluya. Jadi Allah itu baik, ya, kebaikannya, ya, sikap Dia baik sesuai dengan kebaikan terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kenapa selalu disebut dalam Kristus Yesus, oleh Yesus, melalui Yesus? Karena itu ada legalitasnya Allah dalam menebus kita. Karena dosa itu harus dihakimi, saudara. Dan itu sudah dihakimi dengan tuntas di dalam penebusan Yesus, dalam tubuh Yesus oleh darahnya. Karena itu akan menyebabkan damainya di dalam kita, ya. Haleluya. Dan di sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kami diselamatkan oleh iman. Haleluya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, ya. Kenapa disebut di sini begitu, ya? Allah itu berhikmat sekali, saudara. Dia pandai sekali. Kalau Dia sebut begini, Dia tekankan begini. Kenapa? Karena iblis akan selalu berusaha,
ya kan, membelokkan kebaikan Allah, membelokkan kasih karunia-Nya, dirubah jadi pekerjaan. Turn the gift of righteousness into works. Ya kan, dia berusaha mengubahkan iman menjadi jerih payah. Kenapa? Supaya manusia nggak bisa terima, supaya susah menerima dari Allah. Sedangkan segala sesuatu kita hanya bisa terima melalui iman. Ya kan? Di sini dikatakan, ya kan? Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Jadi bukan, ya memang sekarang kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, tapi mulai sekarang nih, kamu harus begini dan begitu. Tunggu dulu, maksudnya apa? Kamu harus begini dan begitu. Ya Ibu Monica, kan harus kerjakan keselamatanmu. Iya, tapi sebelumnya ayat itu bilang karena Allah lah yang bekerja di dalam kamu. Amin, saudara. Iman. Mulai dari iman. Kita jangan mau geser dari kasih karunia terus kepada daging. Jangan mulai oleh roh, teruskan dengan daging. Amin. Makanya dikatakan di sini, kamu diselamatkan karena kasih karunia loh ya. Oleh iman ya. Jangan coba-coba, ya kan, menyelesaikan. Jangan coba-coba jadi omega. Karena Yesus alfa dan omega. Waktu dia katakan udah selesai, dosa kita sudah selesai loh. Kelayakan kita di hadapan Allah, kebenaran kita, dasar hubungan kita yang benar dengan Allah sudah selesai. Jangan geser dari situ. Ya kan? Itu bukan hasil usahamu. Kenapa terus sekarang dirubah jadi usaha? Saya yang harus begini dan gitu. Seolah-olah, loh tunggu dulu. Yang mulai siapa? Kalau kita kasih izin Tuhan bekerja, itu semua oleh iman loh. Dia yang bekerja dalam kita. Dia yang mengubahkan kita. Kita cuma carang. Kita cuma terima, percaya dan mengaku. Ya kan? Itu bukan hasil usahamu. Ya kan? Tetapi pemberian Allah. Kalau saya waktu itu bisa percaya sama dia, saya sudah hampir mau bunuh diri, ya kan? Saya bisa percaya sama dia. Itu kasih karunia-Nya loh. Ada orang yang beriman sama Allah, sehingga ya kan? Ada orang yang rela memberitakan Injil, beriman, berdoa untuk saya, ya kan? Itu sebabnya saya bisa percaya. Itu kasih karunia, saudara. Amin. Itu kasih karunia. Bukan saya begini dan gitu, makanya Allah menyelamatkan saya. No. Itu bukan hasil usaha saya. Itu bukan hasil usaha saudara. Tetapi pemberian Allah. Ya Allah menyelamatkan saya. Karena saya nggak sejahat orang itu. Oh dia memang udah benar-benar nggak mungkin Allah bisa selamatkan dia. Saudara, seberapapun orang di dunia ini, Yesus sudah selesaikan loh. Amin saudara. Yesus sudah selesaikan. Amin saudara. Haleluya. Jadi kita dulu mati, ya kan? Kita dulu mati. Orang mati itu, ya kan? Mungkin ada yang lebih baik, ada yang kurang baik, ya kan? Ada yang jahat, ada yang baik. Ya tetapi tetap aja orang mati itu mati. Amin. Makanya kita sama sekali nggak bisa bermegah, karena kita dulu mati oleh pelanggaran kita. Amin. Kita sudah mati oleh pelanggaran kita. Haleluya. Thank you Jesus. Tapi Tuhan hidupkan kita kembali. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membekahkan diri. Ya kan, mari kita teguhkan diri kita lagi. Kalau sekarang kita perlu kerjakan keselamatan. Kita menggalang hubungan yang benar dengan Allah. Itu tidak dimulai dari kita. Itu kita balik kepada dia dulu. Ya kan, firman-Nya ngomong apa. Sehingga hubungan yang benar itu terpelihara. Ya kan, oleh dia. Amin saudara. Dia sudah siapkan semua kasih karunia sehingga hubungan kita dengan Allah bisa terus terpelihara. Ya, haleluya. Haleluya. Dan ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya kan? Kita nggak bisa berjalan dalam pekerjaan baik kalau kita belum diteguhkan lagi dan lagi. Kita belum meneguhkan diri kita bahwa kita diselamatkan hanya 2 hal, oleh kasih karunia melalui iman. Amin. Kalau kita nggak terus-menerus tinggal di dalam kebenaran ini, ya nanti kemudian kita merasa kemudian iblis akan menggeser kita bahwa kita ditopang oleh perbuatan baik kita. Padahal perbuatan baik itu Allah yang menyediakan, ya kan?
ya kan, untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah, bukan dari diri kita, bukan kita dan begini dan gitu, supaya Tuhan terus terima saya, supaya Tuhan terus melayakkan saya. Sudah dipersiapkan Allah, pekerjaan baik pun Dia siapkan. Amin. Hubungan kita yang benar dengan Dia, Dia persiapkan kasih karunia. Sehingga melalui kasih karunia oleh iman kita terus menerus bisa menggalang hubungan yang hidup sama Dia. Kehidupannya bisa terus mengalir. Kita semakin damai seperti Tuhan Yesus. Jiwamu ada ketenangan. Amin. Kita bisa pakai kuknya Dia yang mudah dan bebannya yang ringan. Itu Matius 11. Amin, saudara. Haleluya. Ayat 28. Haleluya. Kenapa bisa? Karena Dia, semuanya mulai dari Dia. Dia yang terus menyediakan semuanya untuk kita terpelihara sempurna, roh, jiwa, tubuh kita, untuk kita bisa berbuat, ya kan, menghasilkan perbuatan baik, berjalan dalam perbuatan baik. Dia yang memampukan kita. Kasih karunia yang memampukan kita. Haleluya. Ya, kita berbuat baik sekarang, kita jangan lupa. Jangan pernah lupa. Ya kan, supaya kita nggak geser. Karena begini saudara, sekarang ini untuk anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ya iblis itu kalau dia nggak bisa menghalangi kita saudara. Kalau dia nggak bisa menghalangi kita, dia bahkan berusaha mengalihkan kita, ya kan, kepada perbuatan baik benar kita, perbuatan baik kita, perbuatan benar kita, untuk kita dibenarkan oleh Allah. Dan itu namanya keluar dari kasih karunia. Akan ada maut dan perbuatan daging. Yang kita baca di sini di 2 Korintus 11 ayat 3. Ya kan? Ini peringatan Rasul Paulus pada orang-orang di Korintus yang sudah anak-anak Allah, tapi mereka kemudian dikuasai berbagai macam dosa. Ya kan? Yang harusnya kalau kita dibawa kasih karunia, dosa nggak lagi berkuasa. Kenapa jadi begitu? Karena geser. Bukan lagi kasih hidup oleh kasih karunia, bukan lagi beriman sama kasih karunia, imannya udah geser. Mulai beriman sama perbuatan sendiri. Mari kita baca ya. Ya kan? Haleluya. Saya baca dari bahasa Inggris. Ya kan? Karena penerjemahannya lebih tepat menurut konteks. Ya kan? But I fear lest somehow as the serpent deceived Eve by the craftiness, so your minds may be corrupted from the simplicity that is in Christ Jesus. Maksudnya apa saudara? Ya kan, aduh aku nih takut, ya kan, jangan sampai, maksudnya ya, jangan sampai, ya kan, iblis si ular tua itu, ya kan, melalui kelicikannya dia telah berhasil menipu Hawa. Ya kan, pikiran kamu juga, ya kan, digeser, ditwist, dicorrupted, itu digeser, dibelokkan from the simplicity, dari kesederhanaan, nggak rumit. Kuknya Yesus mudah, bebannya ringan, tidak rumit, ya kan, kesederhanaan yang berada dalam Kristus. Nggak rumit maksudnya apa? Dua hal. Oleh iman kasih karunia, iman kasih karunia, iman kasih karunia. Itu dari iman ke iman. Itu Roma 1 ayat 16-17. Aku tidak malu akan Injil. I'm not ashamed, ya kan, of the gospel. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena di dalamnya nyata. Menyelamatkan tuh bukan hanya selamat dari penghakiman kekal, bukan dari penghukuman kekal saja, bukan hanya tiket ke sorga saja, tapi diselamatkan dari jiwa, ya kan, cara pikir yang salah, ya kan, tindakan yang salah, dosa, kebiasaan buruk, ya dosa udah selesai ya. Diselamatkan dari penyakit, kutukan, karena kita, iblis masih ada di dunia ini. Jiwa kita masih perlu diselamatkan, diubahkan. Ya kan? Tuhan mau kita diselamatkan. Tapi iblis berusaha menyeret kita kembali kepada kebenaran kita sendiri. Sehingga geser. Ya kan? Dijadikan rumit. Ya kan? Seperti dulu. Ya kan? Orang-orang mau datang sama Yesus. Dijadikan rumit oleh apa? Oleh orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya kan? Dikasih banyak sekali peraturan yang mereka sendiri tidak mampu. Yesus bilang, kamu sendiri gak mampu loh.
Ya kan harus begini dan begitu, banyak sekali peraturannya. Kamu sendiri tidak mampu, kamu nggak bantu, malahan kamu terus menuntut. Ya kan? Nah itu, tapi Tuhan Yesus dia datang untuk memberikan hidupnya. Dan hidup dalam segala kelimpahan, saudara. Haleluya. Ya kan? Jadi waktu itu maksudnya apa? Kesederhanaan. Ya kan? Ingat fondasi, ingat asal muasalnya kita. Kenapa saya sekarang bisa jadi anak Allah? Kenapa saya ada kerinduan mau berbuat baik? Saya ada kerinduan mau melayani atau apa? Ya kan? Ingat. Dan saat kita lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Dia, ingatkan diri kita lagi asal muasalnya kita. Saya dulu sama dengan yang lain. Don't take it for granted. Jangan anggap biasa posisi benar kita. Jangan anggap biasa. Kita ingatkan pikiran kita. Kenapa kita harus ingatkan? Karena corruption itu mulai dari pikiran kita. Ya kan, kita mulai dialihkan bukan lagi kepada Kristus, ya kan, kepada karya Kristus yang sudah selesai, tapi dialihkan kepada perbuatan, kemuliaan manusia. Ya kan, jerih payah manusia, kehormatan manusia. Ya kan? Karena kecenderungan itu ada. Makanya Hawa diperdaya. Wah, kamu masih kurang, kamu kalau makan ini nih, kamu akan jadi hebat. Ya kan? Kamu akan jadi seperti Tuhan. Padahal sudah seperti Tuhan. Sudah diciptakan segambar dengan Tuhan. Tapi iblis bilang, masih kurang. Sama juga sekarang. Kita sudah lahir baru, sudah dihidupkan. Itu gak ada hubungannya dengan jerih payah kita. Tapi kemudian, ya kan, masuklah pengaruh yang mengalihkan kita. Bukan lagi kepada Kristus, kepada penebusannya, ya kan. Belum mengerti betul Yesus bikin apa, belum tahu ayatnya cukup, nggak ingat, tapi udah sibuk dengan yang lain, yang bukan major, yang bukan penting, yang bukan fondasi aja belum kuat. Disibukkan dengan ini dan itu, ya kan, seolah-olah jadi rumit. Akhirnya susah terima, nggak bisa ngalir. Ya kan, banyak yang kecewa. Ya kan, kenapa? Ya kan, karena sedikit-sedikit mulai bergeser. Masih belum cukup ini. Belum tentu kamu diselamatkan. Kamu masih begini dan begitu. Kamu, loh tunggu dulu. Kita mulainya dari mana nih? Hubungan kita yang benar dengan Allah mulainya dari mana? Dari diri kita, dari doa kita, dari kesungguhan kita, dari kelayakan kita, atau dari Yesus, atau dari Allah. Yang hidupkan kita kembali siapa? Apakah kita terus bisa hidupkan diri kita lagi? Apakah kita bisa memproduksi hidupnya Allah? Kan kita cuma terima. Jadi hubungan kita yang benar dengan Allah itu dimulai dari Dia. Dia yang hidupkan kita. Kita dulu udah mati. Amin. Haleluya. Dan kita gak bisa memproduksi hidupnya Allah. Amin. Dia yang sumbernya. Amin. Kita cuma bisa terima loh. Puji Tuhan, haleluya. Kita hanya bisa terima loh. Kita bisa terima lebih dan lebih. Karena Yesus menyediakannya berlimpah. Amin, saudara. Haleluya. Dan kita terima itu melalui apa? Dengan kita terima firman-Nya. Dengan fokus pada Yesus. Ya kan, jangan izinkan iblis membuat kita rumit dengan menggeser kita kepada perbuatan kita. Masih kurang ini, masih kurang itu, masih kurang ini. Nggak pernah ada damai. Kalau udah doa 1 jam, wah Tuhan masih belum berkenan. Itu si Anu berdoa 2 jam. Nanti udah doa 2 jam. Belum. Itu si Anu doa 3 jam. Enggak. Nanti kalau udah 2-3, harus doanya harus tengah malam. Harus tengah malam. Kalau enggak, Tuhan enggak mau berkenan. Itu jadi rumit. Ya kan? Enggak kenapa? Yang jawab doa kita siapa? Kenapa dia mendengar doa kita? Apakah karena kita berdoa tengah malam? Atau karena kita berdoa panjang-panjang? Kan kita berdoa di dalam nama Dia. Di dalam nama Yesus. Makanya Allah mendengar doa kita. Siapa perantara kita? Jangan lupa. Kita berdoa itu ada perantara. Makanya doa kita bekerja. Perantara kita yang sempurna adalah Yesus. Bagaimana kita mau bermegah? Semuanya dari Dia. Oleh Dia. Untuk Dia. Apa yang mau dimegahkan? Makanya tuat orang-orang yang kemudian dapat mahkota di kitab Wahyu. Waktu mereka di surga, mereka lempar mahkota itu di kaki Tuhan Yesus. Karena mereka menyadarin
Kalau bukan karena Yesus, karena karya yang tuntas, nothing, saya nggak apa-apa, nggak akan pernah bisa, nggak akan mungkin saya bisa berbuah, nggak akan mungkin. Biarpun aku dikasih mahkota, aku tahu Dia yang bayar harganya semua. Haleluya, kasihnya Dia yang luar biasa. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Nah, saya mau ingatkan, jadi gimana Ibu Monica supaya pikiran kita nggak ditipu ya, supaya kita nggak geser, ya kan? Ya kan? Karena firman Tuhan itu bisa diterapkan. Amin. Mudah, Tuhan Yesus bilang, kuknya aku mudah, bebanku ringan. Tapi kamu pakai ya. Ya kan? Oke, balik lagi. Ya kan, kita diselamatkan oleh dua hal. Ya kan, kasih karunia dan iman. Ya kan, tadi saya menyinggung mengenai Roma 1. Ya, ini dasar hubungan kita supaya kita bisa terus menggalang hubungan yang benar dengan Allah. Ya kan? Injil adalah kebenaran Allah karena itu dimulai dari situ, ya kan? Karena nyata di dalamnya, ya kan? Kebenaran, righteousness of God, kebenaran Allah, ya kan? Bukan kebenaran manusia yang bertolak from faith to faith, dari iman ke iman. Amin, saudara. Bukan dari iman ke perbuatan, dari iman ke jeripayah kita, tidak. Dari iman kepada kita yang harus begini dan begitu, tidak. Dari iman ke iman. Dan kalau kita terus beriman atas kasih karunia-Nya, bukan iman kita sendiri loh ya, bukan saya harus beriman ini, imanku harus kuat ya, enggak usah. Waktu kita berfokus pada Yesus yang adalah sumber iman kita, kita berfokus pada kasih karunia-Nya, iman kita dengan sendirinya bekerja. Kenapa saudara bisa terima Yesus? Karena waktu itu saudara kan orang durhaka, saya juga. Kok bisa? Apakah saudara waktu itu tahu mengenai konsep iman? Saudara mengerti konsep iman? Saya percaya waktu itu saya nggak tahu apa itu iman. Saya nggak sadar iman saya gede apa kecil. Amin. Amin, saudara, kita orang durhaka dulu. Kita nggak tahu. Tapi kita mendengar mengenai Yesus. Kita mendengar mengenai kasih karunia. Sekarang kenapa? Iman, tapi orang kok susah terima dari Tuhan. Ya kan? Karena yang didengar tuh nggak selalu kasih karunia. Ada campurannya. Ya kan? Iya, Tuhan gak begini dan gitu. Seolah-olah Yesus belum selesaikan. Karena Yesus dibikin bukan omega. Dia dibikin cuman alfa aja. Dia yang mulai, terus kamu yang harus selesaikan. Waduh, itu jadi repot. Yesus adalah alfa dan omega. Dia pemula dan penyelesai iman kita. Maka dikatakan di Ibrani pasal 12, ingatlah selalu akan Dia. Ingat selalu akan Dia. Ya kan? Karena Dia pemula penyelesai iman kita. Kita carang. Ya kan? Kita carang. Yang memimpin kebenaran Allah. Hubungan kita yang benar dengan Allah. Itu harus berdasarkan kebenaran Allah. Amin. Dan itu kita sudah mulai dengan dasar yang benar. Karena Allah mencari penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita sudah mulai dengan roh. Kita sudah mulai dengan benar. Jangan kita mau digeser dari kesederhanaan, simplicity yang berada dalam Kristus. Yaitu apa? Terus bergantung kepada penebusannya. Fokus lebih dulu, ya kan, kerajaan Dia. Kerajaan Allah itu apa? Ya, itu Yesus bikin apa? Kita harus lebih mengerti itu daripada apa yang harusnya kita lakukan buat Dia. Bukan penekanan ini, kamu harus begini, harusnya tunggu. Kalau kita fokus sama Dia, itu akan menghasilkan orang yang sungguh-sungguh. Saya ini sungguh-sungguh loh. Saya nggak main-main, saudara. Amin, saudara. Tapi saya ada damai. Saya tidak melakukannya supaya Tuhan jangan sampai nggak masuk surga, jangan sampai Tuhan nggak ada begitu, saudara. Dia sudah Bapa kita. Kita sudah dikuduskan satu kali selamanya. Ada damai di hati saya, saudara. Saya bukan patokan ya, saya bukan patokan. Ingat, dari iman ke iman. Ya waktu itu ada orang tanya, Ibu Monica, ya kan, bagaimana ayat yang bilang iman tanpa perbuatan mati? Saudara, kalau saya bilang begini, ingat akan ada perbuatan, tapi tidak dimulai dari perbuatan loh. Itu dimulai dengan iman. Jadi jangan izinkan. Nah inilah iblis mengkomporin supaya orang tuh fokus pada perbuatannya, supaya orang itu jatuh. Dari situ orang akan jatuh ke dalam kecongkakan. Mulai membanding-bandingkan. Oh, saya lebih benar dari dia karena saya lebih sungguh-sungguh, dia masih kurang benar.
Kenapa Tuhan dia lebih diberkati? Saya kan, kenapa saudara? Geser saudara. Ya kan? Kita nggak bisa lebih benar dari ini loh. Tapi mungkin kita lebih berbuah. Kita mungkin lebih bertumbuh, benar. Tapi untuk lebih benar semuanya sama saudara. First class righteousness. Kebenaran kelas 1. Nggak ada kebenaran kelas 2 dalam Tuhan. Nggak ada tuh, kamu yang ini ya udah, kamu kebenarannya kelas ekonomi kayak di pesawat. Itu first class, ada second class, enggak. Semua yang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Enggak, sebagian dikasih kelas B, satu enggak ada. First class righteousness. Karena kita lahir dari Allah. Itu 1 Yohanes 5 ayat 1. Yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dari Allah yang benar. Itu dasar hubungan kita yang benar ya, kita lahir dari Allah yang benar. Kita nggak bisa lebih benar dari ini. Tapi buahnya mungkin bisa lebih. Bukan mungkin, buahnya bisa lebih. Kalau kita terus mau terima firman kasih karunia, firman penembusan Yesus. Yesus bikin apa buat kita? Kenapa? Firman ini mengatakan apa mengenai pengampunan? Supaya hati nurani kita terpelihara. Kita terus percaya kepada darahnya. Kita memiliki hati nurani yang bebas dari dosa. Maka akan ada buah. Karena kalau terus-menerus percayanya separuh-separuh. Ya mulai dengan roh, akhirnya dengan daging. Ya merasa gak perlu ngakuin, gak perlu terlalu beriman. Saya kan gak seperti si Anu. Saya sudah pelayanan, saya gak bikin dosa. Kelihatan ya kan. Padahal dosa itu bukan hanya yang kelihatan ya. Karena itu takaran orang. Dia dari luar enggak. Ya kan. Haleluya. Nah kalau sudah begitu. Terus nggak perlu merasa nggak perlu lagi berdiri. Dan disitulah kemudian bergeser. Ya, bergeser pada apa? Perbuatan. Tapi bukan yang lahir dari iman. Perbuatan untuk mau dibenarkan. Nah, itu jadi repot. Ya kan? Nah, kita lihat di sini, haleluya, thank you Jesus. Haleluya. Galatia 5 ayat 4. Ya kan? Apa yang menyebabkan anak Tuhan, kita yang sudah mulai dengan roh, kita sudah mulai dengan kebenarannya Allah 100% kudus, 100% benar. Kita lahir dari Dia. Kita itu dikasih hadiah, gift of righteousness. Kebenarannya Yesus dipakaikan ke kita. Itu Galatia 3 ayat 26-29. Siapa kita sudah dibaptis dalam kematiannya, kita sudah dibaptis dalam Kristus, kita sudah dipakaikan Kristus. Maksudnya apa? Di hadapan Allah, Allah nggak ngelihat kita tuh seperti saudara ngelihat saya ngelihat saudara dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Allah tidak begitu. Allah itu roh. Dia melihat kita di dalam Kristus. Dia melihat kita kemuliaan Kristus. Karena dulu Adam dan Hawa juga dipakaikan dengan kemuliaannya Allah. Bersinar dengan kemuliaannya Allah. Tapi waktu mereka berdosa, kemuliaan itu hilang. Dan coba tutupin dengan daun ara. Itulah kemuliaan manusia yang hilang. Coba tutupin, ya kan, cari kehormatan, pakai kekuatan sendiri. Tapi kita nggak perlu. Kita sudah dipakaikan dengan kebenarannya Allah di dalam Kristus. Wow, Allah melihat kita seperti Dia melihat Yesus loh, tanpa cacat celah, saudara. Kita yang perlu melihat diri kita. Kita yang perlu sadar. Karena firman Tuhan mengatakan saat kita lebih lagi sadar. Awake to righteousness and sin not. Ya kan? Kita akan lebih lagi berkuasa atas dosa. Amin. Tidak lagi dikuasain dosa. Dikuasain kebiasaan yang tidak baik. Amin. Kita lebih lagi merdeka. Kita lebih lagi bertumbuh dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Kalau kita yang lebih sadar. Kita yang lebih lagi mau terima. Karena dikatakan di Roma 5 ya kan ayat 17, yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan berkuasa dan memerintah di dalam hidup bersama satu orang, Yesus Kristus. Jadi bukan orang yang begini dan begitu bersungguh-sungguh berupaya setengah, itu buahnya. Tidak semua yang melayani itu untuk Tuhan loh. Akan ada ujian. Nanti waktu ujian ketahuan. Nah, supaya kita nggak sia-sia, mari kita terus teguhkan diri kita sehingga kita tahan uji, saudara. Amin. Kita lebih lagi damainya semakin bertambah. Kelegaan itu Yesus bilang di Matius 11. Datang sama aku ya. Kamu yang letih lesu beban berat. Kenapa? Kamu yang menuntut diri kamu untuk dibenarkan. Kamu yang begini dan gitu supaya diterima oleh Allah.
Ya kan, kamu yang terbeban dengan apapun juga kehidupan ini, ayo datang sama aku. Tuhan Yesus nggak bilang, ayo kamu benerin diri kamu dulu dong. Kamu kamu nggak layak tuh datang sama saya nih, ya kan? Kenapa ini terbeban? Enggak, kamu nggak boleh datang sama saya. Enggak, malah dia bilang, ayo kemari, aku beri kelegaan kepadamu. Jangan cari kelegaan di tempat lain ya, karena aku yang mati buat engkau, aku yang tebus engkau, aku yang paling mengasihin saudara. Aku yang paling mengasihi engkau. Aku yang sudah mati buat pelanggaranmu. Oke, engkau sudah salah, engkau sudah keliru. Ayo datang sama aku. Aku beri kamu kelegaan. Pakai kuknya aku. Dia bukan hanya kasih kelegaan, dia bilang pakai kuknya aku. Karena kuknya aku mudah dan bebanku ringan. Maka jiwamu akan ada kelegaan. Amin, saudara. Kalau kita mau cari kelegaan dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan kelayakan kita, ya kan, dengan jerih payah kita, nggak akan pernah ada kelegaan, saudara. Malahan rasa tidak pernah cukup. Aduh, saya udah begini dan gitu untuk pelayanan, udah sering berkorban, berusaha berjalan dalam kasih, ini dan itu. Kok kayaknya nggak pernah cukup sih? Kok kayaknya nggak ada damai sih? Rasanya udah capek deh. Nah, kenapa saudara? Bukan kuknya Tuhan Yesus ya. Karena Yesus bilang, harusnya jiwanya ada kelegaan. Itu saatnya datang sama Yesus. Itu saatnya terima kelegaan. Itu saatnya pakai kuknya dia. Tuhan, ya kan, beri aku roh hikmat dan wahyu. Celikan aku, buka mata hatiku. Karena aku harusnya hidup menikmati engkau. Harusnya aku sudah diberikan hidup kekal, yaitu mengenal engkau. Hubungan yang benar dengan engkau. Buka mata hatiku. Lihat firman-Nya, saudara. Ya, sebentar ya, saudara. Saya bacakan dulu, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Karena kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Nah, banyak kali orang bilang, karena kamu dosa. Ya, dosa itu ada karena kepercayaan yang salah. Amin, saudara. Kenapa dulu Adam dan Hawa tidak dicobai untuk berdosa? Yang daging misalnya. Waktu itu ya nggak bisa ya, mau apa yang mau curi kan semuanya sudah ada. Ya kan, mau berzina juga enggak ya. Kenapa? Karena kepercayaan kita. Kepercayaan seseorang akan menentukan hidup orang itu. Kalau saudara percaya salah, saudara akan melakukan yang salah. Tapi iblis nggak mau kita tahu hal itu. Iblis mau kita dirumitkan. Oh, dosa ini, dosa itu, salah. Jadi kayak hilang dalam hutan, tersesat di dalam hutan. Padahal itu timbul, kenapa? Karena ada kepercayaan yang salah. Kalau saudara dan saya percaya dari firman, ya kan? Makanya kita akan dibukakan. Oh, ternyata ini penyebabnya. Kenapa aku terus-menerus ini? Oh, ada sesuatu. Percayaan yang salah. Jadi dikatakan lepas dari Kristus itu waktu kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat tidak disebut dosa loh. Ya kan, tidak disebut dosa. Ya kan? Saya tidak bisa bilang, saya tidak pernah bilang saudara kita boleh berdosa. Tapi tidak disebut dosa. Ini dasarnya. Nggak bisa lepas dari kebiasaan buruk, ya kan? Terus-menerus mengalami masalah yang sama. Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Karena yang di bawah kasih karunia, Roma 6 ayat 14, tidak lagi dikuasai dosa. Kenapa masih dikuasain? Karena tidak di bawah kasih karunia. Kenapa tidak lepas dari Kristus? Kenapa nggak di dalam kasih karunia? Karena mengharapkan kebenaran dari perbuatan benarnya sendiri. Ini yang membatalkan kasih karunia dia, bukan dosa. Karena kalau dosa menghalangi, saudara dan saya nggak pernah selamat. Gimana mau selamat? Orang kita dulu berdosa. Gimana kita mau diselamatkan dulu? Kita dulu berdosa kan? Kita dulu orang durhaka. Kok bisa kita terima? Kita diselamatkan. Kita terima dari Tuhan. Karena, haleluya, iman kepada kasih karunia-Nya. Sekarang kita baru begitu terus. Beriman terus aja sama kasih karunia-Nya. Makan terus aja dari pokok kita, Yesus. Ya kan, dari penebusannya. Ya kan,
Jadi ini yang penghalang. Ya kan, jadi dosa. Jadi jangan fokus orang itu dosa, harus gini supaya dia berhenti dosa. Fokusnya kepada apa? Supaya orang itu sadar, ya kan, dia dibenarkan. Ya kan, bukan karena perbuatan sendiri, dia sudah dibenarkan karena Yesus. Amin, saudara. Nah, kadang ada orang perlu diperingatin ya, karena ada orang yang menyalahgunakan kasih karunia. Oh, saya sudah dibenarkan, berarti saya bikin apa aja, saya benar kok. Berarti orang itu kurang mengerti, ya kan, membelokkan. Ya, Petrus memperingati orang-orang seperti itu, ya kan, yang membelokkan kasih karunia, punya kebiasaan, ya kan, menyalahgunakan firman. Ya kan, bilangnya Tuhan padahal bukan Tuhan. Ya toh, apa-apa. Jadi firman itu dipakai untuk kepentingan sendiri. Ya kan, di Petrus dikatakan itu. Kebiasaan itu akhirnya waktu dengan kasih karunia semakin buruk. Bukannya ada yang makin sungguh-sungguh, ada yang jadi parah. Kenapa? Kebiasaan menyalahgunakan firman. Ya kan? Enggak, padahal firman itu enggak boleh ditafsirkan mau kita sendiri, saudara. Karena firman itu adalah dia sendiri ya. Tuhan enggak akan pernah tunduk sama kita. Kita yang perlu tunduk sama dia ya. Jadi dikatakan di sini, saudara, gimana caranya Ibu Monica supaya kita nggak ditipu pikiran kita, gimana supaya tidak lepas dari kasih karunia, ya kan? Nah, Yesaya 32 ayat 17, Yesaya 32 ayat 17, ya kan? Saya bacakan dari bahasa Inggris. Tidak susah, saudara, tidak susah. Kuknya Tuhan Yesus mudah, bebannya ringan, ya kan? Tidak rumit, tidak susah. Yang susah, yang cawan, yang pahit, dan yang rumit itu Yesus yang sudah atasi buat kita. Kita dikasihin. Kita telah diciptakan kembali untuk menerima kelimpahan kasih karunia-Nya dalam kebaikannya untuk kita. Ya, Yesaya 32 ayat 17. Gimana caranya? Supaya kita nggak kena tipu. Supaya kita makin lama damainya makin tambah. Itu yang saya alami, saudara. Sejak saya lahir baru 40 tahun yang lalu dengan sekarang. Waduh, saudara, itu bedanya jauh sekali. Saya nggak bilang saya udah sempurna ya. Kita semua masih harus bertumbuh. Tapi dibandingkan dulu, saudara, waduh, dulu saya kurang damai, susah tidur, pikiran nggak bisa berhenti, lebih banyak yang negatif dari yang positif, lebih banyak mengharapkan hal-hal yang tidak baik untuk terjadi, saudara. Tapi kok bisa ya, kok bisa sekarang saya lebih damai. Waduh, ini kayak saya ngomong ini aja, hati saya penuh dengan damai, saudara. Amin, lebih merdeka dari ketakutan, ya kan, lebih bisa menikmati hidup ini bersama dia, lebih mau sungguh-sungguh hidup buat dia. Amin, gak ada yang tiap hari ngingetin saya, kamu begini dan begitu. Tapi haleluya, kasihnya, rohnya, haleluya. Ayatnya saya baca ya, saudara, ayat 17, bahasa Inggrisnya ya, the work of righteousness, ya kan, itu peace and assurance. Tapi kalau bahasa Indonesianya tuh lain ya, saudara. Maksudnya bukan lain, maaf, bukan yang lain ya. Bahasa Indonesianya itu agak beda sedikit, ya kan? Haleluya. Kalau bahasa Indonesia dibilang gini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, maksudnya apa, di mana ada anugerah kebenaran? Ya kan, waktu saudara dan saya terima Yesus, kita diselamatkan. Kemudian kita diselamatkan, terus kebenarannya Yesus dianugerahkan sebagai hadiah buat kita. Kita dipakaikan Kristus, ya kan? Dan waktu kita dipakaikan itu, di situ itu adalah anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran. Dibenarkan sebagai anugerah, sebagai hadiah. Jadi jangan izinkan iblis menipu saudara seperti dia tipu Hawa, dengan kemudian kita ditagih. Kita ditagih, ini nih saya kasih kamu hadiah ya, ini nih ada hadiah yang luar biasa, ini apalah gitu kan, ini nih contohnya nih aku kasih sebagai hadiah, tapi nanti kamu tiap bulan nyicil ya. Nah, itu namanya bukan hadiah. Betul kan, saudara? Saya kasih ini kamu sebagai hadiah ya, tapi awas ya kalau kamu salah ya, hadiahnya diambil. Itu bukan hadiah, tapi anugerah kebenaran. Itu bukan hasil usaha kita, itu adalah pemberian Allah. Jangan ada yang memegahkan diri. Amin. Ingat, perbuatan benar kita adalah buah iman kita untuk memuliakan Dia, untuk kita dapat mahkota, untuk dapat kehormatan, bukan untuk kita dilayakkan.
Amin, haleluya. Itu pemberian Allah. Itu sebabnya kita jangan izinkan iblis menipu kita seolah-olah dari situ kita ditagih untuk selalu memelihara ini, hadiah ini. Saya harus begini dan gitu. Kalau enggak ntar diambil lagi dari saya. Itu namanya bukan hadiah, saudara. Itu namanya dipinjemin. Allah gak hanya meminjamkan kita, ya kan? Ya udahlah, aku pakaikan Kristus supaya aku bisa ada hubungan yang benar sama engkau. Sementara ya, dia tidak begitu, saudara. Karena firman-Nya mengatakan udah jelas, ya kan, selama-lamanya kita sudah dipindahkan dari gelap pada terang. Kita sudah lahir dari Allah. Kita nggak bisa nggak lahir lagi. Sekarang bukan kita ini dan itu yang memelihara kita. Sekarang kita dipelihara oleh pokok Yesus Kristus. Makanya waktu gimana caranya supaya terus di mana ada anugerah kebenaran, harusnya diterjemahkan sebagai anugerah kebenaran. Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Ibu Monica, kenapa saya kok nggak damai, saya kurang damai? Karena saudara mungkin tidak mengerti, ya kan, masih kurang mengerti. Saudara masih perlu diteguhkan, ya kan, dengar, lihat firman-Nya, renungkan, minta Roh Kudus terangi saudara, ya kan, lihat lagi ayat yang tadi saya beri, renungkan, minta Roh Kudus terangkan, akan ada damai. Karena keselamatan yang kita miliki adalah kekal. Anugerah kebenaran ini adalah kekal. Kita sudah lahir dari Allah. Kita nggak bisa nggak lahir lagi. Kita sudah jadi satu selama-lamanya dengan Kristus. Selama-lamanya dia adalah kepala kita, pemimpin hidup kita. Kita adalah tubuhnya selama-lamanya. Bukan part-time. Kita bukan anak tuh part-time. Kita nggak dikasih tuh cuma dipinjemin. Kita diberi hadiah selama-lamanya. Itu Ibrani 10, satu kali selamanya. Kamu sudah dikuduskan. Amin, saudara, selamanya. Jangan izinkan iblis menipu saudara dengan menggantikan selama-lamanya terus jadi temporari, jadi cuman sementara. Sampai kalau kamu dosa lagi nih, kamu jatuh lagi, hilang. Waduh, saudara. Itulah tipu muslihat iblis. Supaya apa? Supaya dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan. Kenapa? Karena kalau kita seseorang, waduh, saya udah kehilangan, saya udah jauh dari Allah, saya belum tentu diterima oleh Allah. Waduh, saya udah salah. Disitulah akan ada takut. Iblis tidak bisa langsung bekerja kecuali ada pintu, saudara. Untuk dia bisa mencuri, membunuh, merusakkan, harus ada pintu dulu. Dan pintu itu keluarnya dari apa? Dari kepercayaan yang salah, dia masukin dari sini. Kemudian kalau kita terus pikir-pikir, terus kita ngomong, kita percaya salah, terus kita ngomong, di situ bisa jadi, saudara. Makanya, nah, saya lagi ngajar ini ya, gimana supaya kita damai terus. Kita damai terus. Ya kan? The work of righteousness. Ya kan? Di mana ada anugerah kebenaran. Ya kan? Kerja anugerah kebenaran. Saat kita mengaktifkan anugerah kebenaran. Bagaimana kita mengaktifkannya? Bukan dengan jerih payah kita loh ya. Karena kita tidak mulai dari situ. Kita mulai dari dia. Itu dimulai dari dia. Dia yang kasih kita kehidupan. Dia yang kasih kita anugerah kebenarannya. Dia yang telah melayakan kita. Gimana caranya kita the work, kita aktifkan dengan apa? Dengan kita percaya lagi dan ngomong. Karena kita diselamatkan, kita dengar Injil, kita percaya dan kita ngomong. Makanya mulut kita harus tersambung dengan hati. Ya kan? Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan hati orang percaya kepada dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi nggak bisa cuma percaya tapi tidak ada pengakuan. Karena dengan mulut, waktu kita percaya kepada Yesus, kita ngomong dengan mulut, keselamatan itu manifestasi. Kalau kita mau terus-menerus mengaktifkan anugerah kebenaran kita, karena kita sudah di posisi ini, dan itu dia yang menaruh kita di posisi benar Allah. Dia yang menaruh kebenaran, dia yang memakaikan kita dengan kebenaran Kristus sebagai hadiah. Nah, kita mengaktifkan dengan apa? Dengan iman. Dengan kita dengar lagi, ya kan, kita ngakuin. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Ya kan, kita ngakuin ayat-ayat yang menyatakan kebenaran kita. 2 Korintus 5 ayat 21. 1 Korintus 1 ayat 30. Ya kan, Roma 5 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Banyak ayat-ayat itu di surat-surat Rasul. Waktu kita percaya lagi, kita ngakuin lagi. Itu kita lagi mengaktifkan anugerah kebenaran. Efeknya apa?
Di mana ada anugerah kebenaran, saat itu diaktifkan, akan ada damai sejahtera di sini. Kita mulai di hati. Terus efek, ya kan? Tadinya pekerjaan, ya kan? Kerja anugerah kebenaran. Kita mengaktifkan dengan kita percaya dan kita ngakuin, ya kan? Akan ada damai dan efeknya, akibatnya, buahnya apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Wow. Realita bahwa Allah di dalam Kristus sudah membenarkan kita berdasarkan ya kan kesempurnaan Kristus itu semakin nyata dalam diri saudara. Itu membuat hubungan kita hidup sama Dia. Kita jadi diselamatkan, dilepaskan dari agamawi. Ya cuman ngomong-ngomong di mulut aja tapi hatinya nggak yakin. Ya agamawi, giat dari luar tapi nggak ada damai. Sering berselisih, kecewa, cepat marah, cepat tersinggung. Ya kan? Kenapa? Karena kita belum diteguhkan, kita perlu diteguhkan. Karena dikatakan di Roma pasal 5 ayat 1. Ya kan? Being justified by faith. Being itu keadaan kita, keberadaan kita selamanya loh ya. Sekarang dan selamanya. Waktu kita terima Yesus, realita keselamatan itu jadi. Ya kan? Dan kita sudah dilahirkan dari Allah, kita sudah dijadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Dan being, jadi keadaan kita tuh selamanya sudah dibenarkan karena kita sudah lahir dari Dia. Being justified by faith, kita dibenarkan oleh iman. Kita di posisi ini, posisi benar di hadapan Allah itu oleh iman. Iman berarti apa? Bukan hasil pekerjaan kita, bukan jerih payah kita, bukan karena kita doa. Walaupun saya juga rajin berdoa. Tapi oleh iman, berarti kita dengar, kita percaya lagi, kita dengar lagi. Ya amin saudara. Haleluya, sebentar, oleh iman. Ya kan berarti kita harus mau dengar lagi, kita mau disegarkan lagi, kita mau diteguhkan lagi. Kita jangan pikir saya sudah tahu ayatnya, saya sudah hafal, itu bukan iman. Karena iman itu timbul lagi saat kita dengar lagi. Iman tidak bisa ditabung. Amin. Saudara sudah makan kemarin, saudara perlu makan lagi hari ini supaya ada energi. Oh, di being justified by faith, keberadaan kita dibenarkan oleh iman. We have peace. Kalau bahasa Inggrisnya itu kita memiliki damai sejahtera dengan Allah loh. Wow. Pemilik langit dan bumi. Kita sudah punya damai sejahtera dengan Dia. Wow. Selamanya. Haleluya. Selamanya. Karena kita sudah lahir dari Dia. Kita nggak bisa lagi nggak lahir. We have peace. Kita ada damai. Ya kan? Melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Yesus. Kenapa? Karena yang mati buat kita Dia. Yang berkorban buat kita Dia. Pengorbanan kita tuh gak pernah boleh untuk kelayakan kita. Gak pernah jerih payah kita. Gak boleh kelayakan kita, kesungguhan kita, pengorbanan kita ada ya. Itu tidak pernah boleh jadi kelayakan kita di hadapan Allah. Nanti kita akan jatuh dari kasih karunia. Akan jadi sombong. Amin saudara. Kita kemudian mulai membanding-bandingkan diri kita. Sekali waktu akan ada hal-hal terjadi yang tidak baik. Karena kita tidak ditopang oleh perbuatan benar kita, oleh buah. Kita adalah carang ditopang oleh pokok. Yesus adalah pokok, kita carangnya. Kita sudah dibenarkan satu kali selamanya. Itu Ibrani 10. Saudara bisa baca ya, saya nggak bisa bahas semua sekarang. Ayat 10, 12, 14 semua. Saudara baca satu pasal ya. Amin. Waktu itu dikatakan, kalau kamu berdosa lagi, nggak ada pengampunan, itu bicara mengenai satu dosa. Yaitu apa? Sudah terima Yesus kemudian menyangkalin. Nah itu dosa yang udah nggak ada pengampunan. Tapi yang lain semua kita udah ditebus. Kalau kita lebih lagi menerima, kita lebih ngerti Yesus bikin apa? Damai. Ingat, waktu kita mengaktifkan, bagaimana mengaktifkan caranya? Kayak gitu tadi, kita ngakuin, saya dibenarkan satu kali selamanya oleh iman. Oleh iman saya dibenarkan. Oleh iman. Sehingga saya memiliki damai dengan Allah. Saya memiliki damai dengan melalui Yesus Kristus. Saudara ngakuin itu. Saudara ngakuin. Saya ngomong ini saudara. Hati saya damai loh. Saya lagi ngapain? Lagi mengaktifkan anugerah kebenaran. Efeknya apa? Kalau terus-menerus begitu. Efeknya akan lebih damai. Lebih tenang. Lebih teguh. Kalau ada apa-apa. Gak cepet. Kayak orang tuh udah dunianya runtuh gitu. Waktu COVID juga gitu saudara. Aduh gimana, kok gelisah sekali, nggak tahu. Tapi Tuhan sudah tahu. Dia, oke Tuhan, berbahasa Arab terus kasih saya firman. Itu juga Roh Kudus yang bikin saya minta firman. Itu Dia, semuanya tuh Dia.
Dia penolong kita. Kita nggak sepintar yang kita pikir. Kita nggak sebijaksana yang kita pikir. Dia yang nolong saya. Minta firman Tuhan, aku minta firman. Dia kasih ayatnya ulangan 8 ayat 7 sampai 18. Saya mengalami itu. Amin. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana. Kenapa? Damai yang memelihara saya. Saat itu Roh Kudus bekerja dalam diri saya. Aku lihat ayat-ayat mengenai pengampunan ya. Bagaimana kamu tidak dibenarkan juga, bagaimana kamu sudah dibenarkan oleh dia. Catat ayat-ayat itu. Roma 3 dari ayat 18 sampai ayat selesai. Ya kan sampai 226 ya waktu itu ya. Kemudian Roma 4, Roma pasal 4, Roma pasal 5. Catat ayat-ayat Ibrani. Hasilnya apa saudara? Ada damai. Padahal ada pandemi. Waktu itu pisah dari keluarga. Tapi saya nggak khawatir, saya nggak takut. Ya kan ada saat saya harus tinggal sendiri. Tapi tetap ada damai. Dan terus menjadi berkat buat yang lain ya saudara. Wow, saya bilang Tuhan luar biasa. Inilah efek anugerah kebenaran. Efek hubungan kita yang benar. Sehingga dari situ dia bisa terus bekerja di dalam kita. Kita tahu dia penyertaannya tuh semakin nyata. Dan kita tahu penyertaannya bukan, oh saya gini dan gitu, makanya Allah menyertai saya. No. Dia menyertai kita karena Yesus. Karena kita sudah dijadikan kebenaran dia di dalam Kristus. Kita sudah dilayakkan, kita sudah dikuduskan. Saat kita lebih lagi tertanam, Yesaya 54 ayat 14. Ya kan, yang being established in righteousness. Kalau waktu kita diteguhkan kembali diteguhkan, establish itu diteguhkan benar-benar di atas anugerah kebenaran, in righteousness. Ya kan kita dijauhkan dari teror dan bencana. Itu tidak akan mendekat sama kita. Amin saudara. Diteguhkan dengan sekedar kita nggak pernah ngalamin, kita pernah tahu itu beda. Perlu ketekunan. Ya kan? Haleluya, tidak lepasnya hubungan kita sama dia. Dan gampang sekali saudara. Haleluya. Gampang sekali untuk berhubungan kalau hati kita damai. Dikatakan di Kolose 3 ayat 15. Let the peace of God be empire. Biarlah damai sejahtera Allah menjadi wasit dalam dirimu. Ya kan? Damai sejahtera. Ya, tapi sebelum dia bisa jadi wasit, sebelum dia bisa pimpin kita, harus ada damai sejahteranya. Gimana caranya? Aktifkan dengan apa? Dengan kita percaya lagi, ngakuin lagi. Ingat, kita dibenarkan karena iman, kita dilayakkan karena iman. Makanya harus dengar lagi. Ya kan, jangan pernah kita ngomong, saya sudah tahu, saya sudah ngerti. Tidak bisa. Itu nanti nggak aktif. Nanti nggak ada, harusnya ketentraman selama-lamanya tuh berkurang. Jatuh dari kasih karunia menimbulkan akar pahit. Kenapa ada akar pahit? Kenapa ada kekecewaan, kemarahan, dendam? Karena kurang kasih karunia, ya kan? Dikatakan ya, sebentar ya saudara, saya baca ya. Ini untuk nolong saudara, ya kan? Haleluya, haleluya, thank you Lord Jesus. Dikatakan di haleluya, kita kesana aja ya, saudara ya. Di Ibrani ya saudara, thank you Lord Jesus. Haleluya, supaya kita nggak terus menerus perang ya dengan kebiasaan tersinggung, marah, ngambek terus menghindar, ya kan, nggak mau dipulihkan ya. Kenapa? Terus untuk doakan saya itu tidak datang hanya dari doa, itu datang dengan kita lebih mengerti kasih karunia. Doa tuh ada tempatnya sendiri saudara. Firman juga ada, jangan gantikan firman dengan doa. Ya kan, segala sesuatu dipusatkan pada Yesus. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Segala sesuatu dipusatkan pada penebusannya, bukan sama doa kita. Dari situ baru kita bisa berdoa yang benar. Ya kan, dikatakan di Ibrani 12. Ya kan? Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kenapa? Terus-menerus punya masalah, ya kan? Sering kecewa, sering ini. Karena menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Amin saudara. Dan kasih karunia hanya bisa mengalir di mana ada kerendahan hati. Amin. Di mana ada kerendahan hati, di situ kasih karunia Allah bisa mengalir. Kerendahan hati berarti apa? Kita mau hidup bergantung dari Dia. Kita mau hidup dari penebusan Yesus. Ya kan? Itu Yakobus 4. Ya kan? God resist the proud and give grace to the humble. Sayangnya bahasa Indonesia diterjemahkan mengasihani. Tidak.
Allah memberi kasih karunia. Ya kan, God resists the proud, ya, give grace to the humble. Allah memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Rendah hati itu hanya kita sadar aja, ya kan, saya nggak bisa tanpa Yesus, tapi saya sudah sama Yesus. Saya hanya perlu mau dia mengingatkan saya lagi, mau dengar lagi, menyadari saya dulu orang durhaka, harusnya saya dimurkain. Kalau bukan karena Yesus, saya nggak akan pernah layak. Kalau sekarang saya bisa sungguh-sungguh, ada hal-hal baik mungkin, sudah diberkati luar biasa, pelayanan luar biasa. Ingatkan lagi, itu semua karena Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Saya dibenarkan karena Engkau. Terima kasih, Engkau lah kebenaranku. Aku menyembah Engkau karena Engkau lah kebenaranku. Karena Engkau aku bisa berbuah. Karena Engkau aku bisa berbuat baik. Karena Engkau aku bisa mengampuni. Karena Engkau aku bisa mengasihi. Karena Engkau lebih dulu yang sudah mengasihi aku. Engkau yang lebih dulu udah mengampuni aku. Engkau yang lebih dulu sudah meneguk cawan yang pahit. Amin, saudara. Jadi haleluya, saya cuma mau review sedikit gimana caranya supaya kita nggak ditipu oleh iblis, ya kan, jadi rumit, masuk ke dalam perbuatan, siapa benar siapa salah, saya benar kamu salah, ngotot. Pokoknya saya tidak mengatakan nggak ada saatnya kita konfrontasi. Ada saat kita harus konfrontasi, saudara. Tapi kalau orang itu tidak mau dengar, ya kan, orang itu merasa lagi ditipu, ya udah kita doakan saja, ya kan, nggak perlu berselisih mulut, ya. Kita berdoa supaya orang itu sekali waktu dibukakan, ya kan. Tapi kita nggak usah berselisih, kita nggak usah membuktikan kebenaran kita. Allah yang akan bekerja. Kita balik lagi, walaupun kita benar, dan saat kita benar orang salah, ya kan, kita balikan diri kita aja. Saya dibenarkan, ya kan, karena Yesus, sehingga kita tetap damai. Karena kalau kita terus-menerus mau berdiri, ya kan, di kebenaran kita sendiri, itu akan membuka pintu bagi iblis, ya kan. Perbuatan benar kita itu nggak pernah boleh jadi fondasi dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Jadi balik lagi, gimana caranya supaya kita terus damai? Karena waktu kita terus damai dengan kebenaran Allah, kasih karunia Allah terus mengalir. Kasih karunia Allah terus mengalir, saudara. Haleluya. Kita akan lebih lagi dimerdekakan dari berkuasa, ya Anda, dari dosa. Kita lebih lagi dimerdekakan dari rasa takut, ketidakpastian. Dan disitulah kita akan lebih lagi menikmati hubungan yang hidup dengan Dia. Karena kita menghampiri Dia tidak lagi dengan keberanian karena melakukan hukum Taurat. Kita tidak lagi menghampiri dengan keberanian karena saya begini dan begitu. Tapi karena darahnya. Dan itu akan menimbulkan keberanian dan damai. Dan lebih gampang terima dari Dia. Lebih gampang kita melihat hal-hal. Dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kan dikatakan, ya kan, mulut orang benar menggembalakan banyak orang, ya. Tapi sebelum kita bisa menggembalakan banyak orang, kita harus lebih dulu mau diteguhkan lagi dan lagi. Kita jangan bosan, kita mau percaya lagi, kita mau ngakuin lagi, mengaktifkan Yesaya 32 ayat 17, mengaktifkan anugerah kebenaran itu, sehingga dari situ, haleluya, kita baru bisa menggembalakan banyak orang. Amin, saudara. Kita nggak lagi punya kebiasaan mau ikut yang gosip, yang menyebar-nyebarkan lewat WA mengenai kejadian ini. Kita dari sendirinya kita nggak mau. Nggak ada yang suruh kita dari sendirinya. Kenapa? Karena kita ada damai. Dan kita tahu, saya sendiri salah, saya harusnya diberkahi, tapi Yesus yang tanggung loh. Ngapain saya mau hukum? Saya tidak menghukum orang. Ada orang-orang yang tidak benar, ya, sikapnya masalah. Saya nggak mau hukum, tapi saya nggak akan tunduk. Saya nggak akan kompromi, ya, pada yang nggak benar, ya kan. Tapi ya saya berdoa. Tapi ya itu saya bukan standar. Karena dalam perjalanan kita akan berhubungan dengan banyak orang yang macam-macam, saudara, ya, yang macam-macam, ya. Ada orang-orang yang suka berselisih, ya kan, yang belum diteguhkan di atas adu kebenaran. Ada kecenderungan suka berselisih. Apalagi kalau merasa dirinya benar, terus wah bapak-bapak. Makanya kita berdoa. Kita minta Tuhan lindungi dari orang yang begitu. Kita minta hikmat yang kita doakan, tapi jangan ikut, nggak usah terpancing, doakan aja. Amin, saudara. Haleluya. Karena kebenaran kita adalah kekal. Kita sudah memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kita sudah dibenarkan.
Mari kita nikmatin hubungan itu dengan kita kasih respon. Hari lepas hari kasih respon. Ya kan? Di rumah kita ada air, tapi kenapa ada keran? Karena kita perlu kasih respon. Aktifkan. Mulai hari ini, sudah lebih lagi mengakui firman-Nya, bukan untuk dibenarkan, ya kan, bukan untuk dilayakan, karena saudara sudah dibenarkan dalam saudara sudah dilayakan. Amin, saudara. Haleluya. Dan saudara akan lebih lagi menikmati hubungan sama Dia. Saudara nggak akan lagi ikut pelayanan karena nggak enak, ntar gembalanya gimana, gini, kalau aku nggak melayanin nanti Tuhan marah. Saudara nggak lagi begitu. Jadi pelayanan, ya kan, yang Tuhan suruh loh, yang Tuhan pimpin ya. Hubungan Dia itu jadi sesuatu kesukaan, bukan satu kewajiban. Amin, saudara. Orang nggak suruh pun saudara mau. Itu jadi kesukaan. Kenapa? Karena hati saudara damai. Aku sudah dibenarkan loh. Harusnya aku dihukum, tapi enggak, Allah tuh luar biasa. Malahan dia mau aku terus semakin mengalami kebaikannya. Sehingga dari kelimpahan itu aku mau jadi penabur yang bersuka cita. Aku mau berbuat baik. Aku mau jadi berkat yang lebih besar. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Amin. Saya berdoa buat saudara semua ya. Bapak, dalam nama Yesus, saya berdoa Bapak, hari ini Bapak, supaya lebih lagi Engkau roh kebenaran nyatakan pada kami semua akan posisi benar kami yang sudah diberikan sebagai hadiah yang kekal untuk kami lebih lagi memakai waktu meneguhkan diri kami dengan bantuan-Mu. Haleluya. Haleluya, di dalam kebenaran-Mu, di dalam anugerah-Mu, sehingga kami boleh mengatakan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus pengurapan itu yang hidup di dalam aku. Sehingga hidup yang aku hidupi sekarang adalah hidup oleh iman anak Allah, oleh iman putra-Mu yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan nyawanya untuk aku. Terima kasih Aba, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang aku hadapi, aku gak usah takut, karena putra-Mu sudah mengatasinya buat aku. Aku bisa bersuka cita dalam apapun yang aku hadapin, karena putra-Mu sudah mengatasi dunia ini buat aku. Dan aku bersuka cita. Haleluya. Biarlah menjadi pewahyuan lebih lagi bagi kami semua Aba, bahwa kami adalah jarang, bahwa kami sudah diberikan kesempatan dan kehormatan untuk terus menerima dari kelimpahan hidup-Mu, untuk terus menerima kasih karunia-Mu, kekayaan rahmat kasih karunia-Mu, sehingga kami bisa berbuah terus menerus. Haleluya, haleluya, semakin berbuah dan buah kami semakin lebih lagi excellent. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami saya mau kutuk segala ajaran tradisi agamawi yang mau menggeser kami dari kesederhanaan yang dalam Kristus menjadi rumit dalam perselisihan bersaing. Kami kutuk itu di dalam nama Yesus. Saya kutuk di dalam nama Yesus atas diri kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tapi anggur yang baru, kantong anggur yang baru, lebih lagi dinyatakan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan memberkati saudara. God bless.